Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi vlogger. Alhamdulillah kali ini kita dapat kesempatan berbincang-bincang nih dengan Yayasan Panda. Yayasan Panda itu satu yayasan di Garut yang bergerak di bidang sosial. Nah ini salah satunya kebetulan alhamdulillah ada, mungkin baiknya diperkenalkan dulu ya. Sama Mbak siapa Mbak? Nama saya Lani. Siapa? Lani. Mbak Lani ya? Iya. Oh Mbak Lani. Mbak Lani di Yayasan Panda sebagai apa Mbak Lani? Saya CEO. CEO-nya. Kebetulan ini Mbak Lani sebagai CEO Yayasan Panda Garut. Oke Mbak, gimana kabarnya Mbak? Semangat Mbak ya? Alhamdulillah, harus semangat. Harus semangat. Oke, Yayasan Panda. Bisa diceritakan nggak sejarahnya gimana itu Yayasan Panda? Awalnya gimana? Sebenarnya Yayasan Panda. sekitar 2014 asalnya dari foundernya Ibu Lia. Itu biasanya beliau itu suka jalan-jalan kan? Suka jalan-jalan ya? Kakak saya. Jadi kita kalau dari rumah tuh jalan-jalan terus bawa nasi sekitar 5 atau 10 bungkus. Nah, kenapa sih dibawa dari rumah? Karena memang kita pengen ngasih yang istimewa gitu. Maksudnya nggak cuma makanan. Jadi itu bawa makanan tuh emang buat kita, jangan-jangan atau gimana ceritanya itu buat Ya, bawa makanan itu buat bagi sekalian buat di rumah, kita lebihin gitu. Kita lebihin dibawa jalan-jalan. Terus kalau sambil ngajarin anak-anak kan di mobil tuh sambil cerita. Kan ada misalkan tukang tukang sapu atau enggak misalkan penerima manfaat di jalan ya, yang misalkan memang kurang secara ekonomi mereka bertahan hidup dengan ya berpenghasilan rendah gitu. Terus pas di jalan itu kita kasih, kebetulan kakak tuh suka iseng. Diceritain lah pakai lewat Facebook kan. Terus udah gitu alhamdulillah banyak yang nitip. Misalnya kita cerita ini nih abah ini bla 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 kayak gitu kan. Kita storytelling aja, storytelling si kondisi penerima manfaatnya. Udah gitu banyak yang tersentuh lah gitu. Jadi sebetulnya kakak tuh cuman bilang bahwa kita dengan kondisi kita saat ini harus lebih bersyukur dari mereka gitu. Akhirnya kita cerita sama penerima manfaatnya, mereka hidupnya ya cerita hidupnya luar biasa, berjuang demi bertahan hidupnya luar biasa. Udah gitu banyak yang titip gitu. Terus ada juga, jadi kita ada program labirin juga. Nah pertamanya dari situ dilarisin si bapak yang jualan sapu misalkan, udah gitu dilebihin buat mereka, si bapak penjual sapunya dilebihin buat modalnya. Terus kita bagiin, misalkan sapu nih kita bagiin ke masjid-masjid. Nah dari situ mulai naik, mulai sering yang banyak yang nitip lah gitu. Jadi awalnya guys, kebiasaan membuat makanan kakaknya ya Mbak ya? Iya. Siapa namanya tadi kakaknya? Bu Lia. Iya, Ismi. Bu Lia, kakaknya si Mbak ini suka buat makanan. Mungkin selain buat si Mbak Lia sendiri, Mbak Lia ini tersentuh juga ingin memberikan sama orang lain lah. Storytelling lah, bikin story di media sosial. Nah kemudian nyambung, terbentuklah beberapa komunitas, beberapa orang, dan akhirnya terbersihlah untuk membentuk yayasan yang bergerak di bidang sosial, dan nama yayasannya Yayasan Panda. Nah yang menarik bagi saya nih Mbak, kenapa dinamain Panda? Yayasan Panda. Panda itu singkatan dari penolong janda dan duafa. Penolong janda dan duafa. Aduh kebetulan saya bukan janda. Jadi penolong janda dan duafa. Dari siapa awalnya itu ide namain Panda, penolong janda dan duafa? Dari siapa idenya? Bareng-bareng aja sih. Bareng-bareng semuanya. Terus gini, di Garut itu populasi janda itu di Jawa Barat itu ketiga terbesar ya. Ketiga terbesar. Terus belum ada juga yayasan yang concern sama janda gitu. Malah kayak tadi kan, kalau dibilang janda pasti pada ketawa. Nah, pasti kita baik-baik aja ya. Gitu. Jadi tapi itu nama yang memang menarik gitu. Gitu. Terus kan sebenarnya dari iseng-iseng kayak gitu, terus Panda apa ya? Terus karena perempuan semua juga gitu.
udah yang lucu aja dan gampang diingat, seakan-akan brainwash lah. Panda. Emang kalau kita dengar kata panda pasti lucu ya, satu binatang dari Cina tapi emang ngegemesin panda. Oke, Yayasan Panda. Nah, untuk kegiatan aktivitas sosialnya nih saat ini apa aja nih yang dilakukan oleh Yayasan Panda? Ada beberapa kegiatan karitatif dan juga pemberdayaan. Kalau yang paling masterpiece, maksudnya mungkin sering ya lihat yang pink itu food truck itu. Nah itu kita free food truck. Free food truck itu kita ngebagiin makanan. Cuman yang kita hal utama yang dari free food truck ini, jadi ya yang bagiin makanan tuh memang banyak gitu. Tapi kita tuh pakai istilahnya excellent service. Kenapa excellent service? Karena orang kadang-kadang ya udah buat ngasih biasa aja, misalkan ya menunya yang ya udah ngasih ini, tapi ala kadarnya lah ya, apa adanya. kalau kita lebih ke gimana sih caranya untuk memuliakan penerima manfaat. Yang jelas bener-bener yang jarang dikecap sama indera perasa penerima manfaat. Terus ada buah potong, ada jus, satu menu untuk satu hidangan untuk penerima manfaat itu betul-betul 4 sehat 5 sempurna yang kita masak bener-bener dengan mereka harus merasakan makanan yang terbaik. Apa yang kita makan enak, mereka juga harus merasakan enaknya makanan tersebut ya. Selain itu apa lagi nih kegiatan-kegiatannya? Food truck ada sembako cinta. Sembako cinta. Oh, guys, sembako cinta. Keren nih, guys. Jadi penasaran, sembako cinta itu kayak gimana, Pak? Sembako cinta sih sebenarnya ya sembako aja. Sembako aja. Tapi kalau misal ada singkatannya nggak? Sembako cinta? Nggak ada. Cinta aja sih. Oh, cinta aja. Cinta kami pada penerima manfaat. Oke, siap. Lansia dan janda-janda yang kita silaturahmiin sebulan sekali, dari mulai Garut Kota sampai Selatan. Alhamdulillah penerima manfaatnya ada gitu. Dan itu nggak cuma sembako yang kita berasnya beli dari petani langsung, karena untuk memutus rantai distribusi kan mereka kadang-kadang suka dapat murah gitu kan. Makanya untuk memutus rantai distribusi yang murah, gimana caranya kita beli sama petani lokal. Kalau orang Sunda bilang nasinya itu pulen, gitu kalau orang Sunda bilang. Nah terus lanjut teh. Terus ada bedah rumah. Bedah rumah ya, bedah rumah. Ada bedah rumah, ada kado-kado untuk para hamba Allah istimewa. Kado-kado untuk para hamba Allah istimewa. Semacam gimana? Kado-kado semacam gimana? Kado-kado itu kita ngasih hantaran, sembako, sama buah, sama santunan tunai. Untuk para penggali kubur, supir ambulan yang on call 24 jam, guru ngaji kampung, dan juga pemandu jenazah yang jarang diperhatikan sama orang lain gitu. Mereka tuh orang-orang keren yang memang Yayasan Panda luar biasa sekali. Saya sebagai orang Garut pun jadi turut bangga sama Yayasan Panda. Yang luar biasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan langkah kami. Bismillah bulan sekitar Februari ada satu mitra yang akhirnya mempercayakan ambulansnya, dan itu masuk kegiatan, ada hitanan kadede, ada lahiran kadede gitu, ada antar jemput ambulan. Jadi anggotanya sekarang udah 17 orang ya? Iya. Yang cowok berapa orang tadi? 3 orang. 3 orang ya? Termasuk saya barangkali ya mau jadi member anggota Yayasan Panda. Nah, untuk warung Panda, nah itu warung Panda itu seperti apa? Warung Panda itu sebenarnya gini, kita tuh ada satu visi, pengen banget ngajak orang-orang tuh untuk istiqomah sedekah gitu. Makanya warung Panda itu karena kita kan ada program kenceleng mas. Iya. Ada program kenceleng, kebetulan nih kencelengnya itu disimpan di rumah-rumah gitu. Ketika dihimpun ternyata dananya luar biasa gitu. Kita pikir bahwa gimana ya caranya ngajak orang biar mencoba mengajak bahwa ini dengan sedekah yang recehan aja kita bisa mengadakan satu pemberdayaan yang memang berdampak untuk umat gitu. Karena dulu itu free food car itu kita kan masak sendiri. Kebetulan yang memasak itu adalah anak-anak yatim yang sekarang jadi muzaki di tempatnya. Gitu. Jadi kita gimana ya caranya biar lebih berdaya gitu kan. Makanya si kenceleng itu ketika dihimpun ya jadi ini. Jadi warung Panda ini ya. Warung Panda dari kenceleng itu. Terus kami cuma bilang bahwa
oke koin gopean juga banyak gitu, tapi dari gopean itu coba kita bisa bergerak kalau bareng-bareng untuk umat loh gitu. Oke, nah berbicara tentang warung Panda, kayaknya punya menu spesial dong untuk warung Panda ya. Nah, menu spesialnya apa nih di warung Panda nih? Menu spesialnya apa ya? Domba goreng. Domba goreng. Tongseng, ada cak ayam juga. Sebenarnya gini, warung Panda tuh pengen itu menu-menu yang biasa kita sajiin untuk penerima manfaat. Gitu. Oh, jadi lanjut Pak. Biar maksudnya pada tahu bahwa kita itu menyajikan tiap Jumat, tiap kita free food truck, menu-menunya ini loh gitu. Jadi domba goreng, tongseng, itu emang menu-menu yang kita sajikan untuk penerima manfaat. Gitu. Untuk domba goreng, apakah cara memasaknya berbeda atau gimana? Yang membuat istimewa nih di warung Panda? Yang membuat istimewa domba goreng itu nggak bisa sembarangan. Dagingnya itu harus pas, bagian apanya, bahasa Sunda lamosir. Lamosir. Dan muda. Bahasa Sunda ya, lamosir itu bahasa Sundanya ya. Harus domba muda. Harus domba muda. Saya kalau nggak ada bagian itu lebih baik enggak gitu. Terus domba goreng sebenarnya kita marinasi aja. Marinasi, cara motongnya nggak boleh asal ya, harus pas. Harus pas. Terus harus nggak tahu ya, orang-orang tua zaman dulu itu kan kalau misalkan daging domba suka di bulan, naon sih di bulan ya? Di apa ya? Ya di bulan tuh berarti ditutupi lah. Ditutupin. Dia bukan diungkep juga. Pakai itu daun pepaya. Gitu. Jadi itu yang prosesnya, dagingnya harus pas, harus muda, bagiannya harus bagian itu, cara motongnya harus kayak gitu. Terus pas proses marinasi itu harus ditunggu sebentar gitu, pakai daun pepaya. Udah kayak gitu, karena memang dagingnya yang apa ya, yang pas itu, bumbunya cuma satu, bawang merah doang. Oke guys, jadi lahap kayaknya harus nyoba nih goreng dombanya warung Panda. Oke Proger, nah barusan bincang-bincang kita blogkita.com bersama Yayasan Panda. Innama malu biniat, segala sesuatu itu tergantung niat. Niatan kakaknya Mbak yang hanya buat makanan terus bisa dirasakan sama orang lain, sekarang alhamdulillah jadi satu yayasan yang bergerak di bidang sosial khususnya di Kabupaten Garut. Tahu nggak vlogger? Yang namanya sedekah itu memadamkan murkanya Allah bagaikan air menyiram api yang sedang ngabebelak, cek orang Sunda teh mah, yang sedang besar, seperti itulah. Mudah-mudahan Yayasan Panda kedepannya semakin sukses, semakin berhasil, dan yang paling pasti dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, see you di next episode. Selamat bertemu kembali bersama vlogkita.com.